Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan kepada Pak Mulyadi yang telah berhadir pada Zoom meeting hari ini dalam rangka wawancara mengenai kegiatan di sekolah. Jadi hari ini lu mewawancarai pian terkait tugas demonstrasi kontekstual JGP Angkatan 7. Perkenalkan, nama ulun Peter Yansa, JGP Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru, akan mewawancarai Bapak terkait mengenai kasus-kasus yang terjadi sekolah Bapak. Jadi bagaimana Bapak menanggulanginya atau memberi solusi kepada sekolah Bapak atau kepada terkait guru-guru dan murid-murid sekolah Bapak. Kita mulai Pak lah. Ya, silakan. Yaitu pertanyaan pertama dari ulun. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gimana Pak? Ya, jawabannya lah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral adalah dilema etika benar lawan benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus berbuat keputusan antara benar dan salah. Maka dari konsep tersebut, setiap kasus yang saya akan identifikasi terlebih dahulu. Sehingga secara teliti dengan cara mengumpulkan informasi terkait situasi yang terjadi. Oke. Pertanyaan dulu Ya, selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Saya mengambil keputusan terbaik adalah adapun langkah-langkah yang saya lakukan. Satu, mengidentifikasi permasalahan. Dua, mengumpulkan informasi. Tiga, mencari alternatif solusi karena kebutuhan dan kepentingan berbeda. Empat, memiliki alternatif penyelesaian masalah. Lima, mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Enam, meninjau ulang keputusan untuk kebaikan berikutnya. Ya, iya Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang akan saya lakukan yaitu satu, mengumpulkan informasi sebagai bahan identifikasi masalah. Dua, merancang solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Tiga, mencari solusi dari alternatif yang ada. Oke, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Satu, melakukan demi kebaikan orang banyak atau berpikir berbasis pada hasil akhir. Dua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau berpikir berbasis peraturan. Tiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita atau berpikir berbasis rasa peduli. Ya. Oke. Oke, Pak, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu satu, pada dilema etika benar lawan benar adalah situasi seseorang harus memilih antara dua pilihan besar secara moral dan bertentangan. Dua, sedangkan bujukan moral benar lawan salah adalah situasi saat membuat keputusan antara benar dan salah. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan?
Dalam penyelesaian dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu karena dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari sepanjang waktu. Oke. Kemudian Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dalam permasalahan dilema etika yang terjadi pada murid, saya akan bicarakan pada kepala sekolah, ya, pada guru kelas untuk mendapatkan informasi dan masukan yang akan dijadikan dasar membuat keputusan. Oke, Pak. Kemudian terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yaitu terwujudnya penyelesaian masalah yang tidak ditemukan solusinya sebelumnya. Terciptanya solusi ini karena adanya faktor-faktor yang membantu. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya telah yang untuk ulun wawancara pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu bisa berhadir pada kesempatan ini. Mohon maaf, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ansa, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kota Baru. Pada hari ini saya bertugas untuk mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN Satu Tamiang terkait bagaimana mengambil keputusan ketika Ibu menghadapi permasalahan atau kasus-kasus di sekolah Ibu. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan. Ibu sudah siap? Siap. Ya. Atau Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Sohifatun. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tamiang, Kecamatan Pelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru. Alhamdulillah, saya dipercaya oleh Bapak Fitriansah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, untuk diwawancarai guna melengkapi tugas yang dilaksanakan oleh beliau. Silakan, Pak. Oke, masih Bu, kita mulai, Bu, ya. Ya. Ini pertanyaan saya pertama, selama ini Ibu bertugas bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Oke. Dalam mengidentifikasi kasus di lingkungan sekolah saya berusaha mempelajari dan mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu. Apakah kasus itu masuk ranah dilema ITK, yaitu benar lawan benar, atau situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan, dan juga apabila masalah itu merupakan bujukan moral, benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi saya harus terlebih dahulu mengidentifikasinya sebelum memberikan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mengidentifikasi dulu, Bu lah. Jadi masalah. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam mengambil keputusan, saya harus mengambil keputusan yang terbaik, yaitu dengan bermusyawarah. Walaupun saya sebagai stakeholder atau pimpinan di SDN 1 Tamiang, saya tidak mungkin memutuskan sebuah masalah itu secara sendirian. Tapi saya harus bekerja sama dengan dewan guru yang lain, biar dalam mengambil keputusan tidak salah, dan akan terlebih dahulu dengan mengambil langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahannya, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada,
pengujian benar atau salahnya di mana. Yang kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. Kemudian melakukan prinsip dilema. Ketujuh, mencari alternatif solusi atau apa aja yang dibutuhkan dan yang berkepentingan walaupun itu berbeda. Kemudian mengambil keputusan secara baik dengan tidak merugikan salah satu dari mereka yang bermasalah. Yang terakhir yaitu meninjau ulang apakah keputusan tersebut perlu perbaikan ataupun tidak untuk selanjutnya. Oh, gitu. Ya. Baik, Bu. Begitu. Kemudian pertanyaan saya ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan dengan Bapak Ibu guru yang lain, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, Ya, dikembalikan lagi siapa yang terlibat di dalamnya, oke. bagaimana hasil dari pengumpulan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian merancang solusi atau alternatif apa yang memang harus diberikan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu memilih solusi atau alternatif yang ada, karena mungkin dari setiap permasalahan itu ada beberapa solusi yang Iya. bisa kita pilih dengan Jadi menimbang diambil, mana solusi ya, yang diambil terbaik. solusi yang terbaik, Bu ya. Ya, diambil solusi Ya, yang terbaik dari solusi-solusi yang ya, ada. ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya yang efektif itu pertama harus melakukan sesuatu demi kebaikan orang banyak, dalam artian berpikir berbasis pada hasil akhir. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi bila kita mau ambil langkah ini, misalnya seperti itu, apakah baik atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri kita, yaitu berpikir berbasis peraturan. Apakah langkah-langkah yang kita ambil itu melanggar peraturan atau tidak, atau sejalan dan bagaimana. Yang ketiga yaitu melakukan apa yang diharapkan orang lain, lakukan pada diri kita, berpikir berbasis rasa peduli. Maksudnya apakah kepedulian kita itu bisa diimbaskan ke orang lain, apakah maksudnya orang lain apakah bisa merasakan dari hasil apa yang kita pikirkan. Oke, jadi tidak ada yang merasa dirugikan, Bu ya, dalam mengambil Ya, keputusan. intinya tidak ada yang merasa dirugikan dari pemutusan masalah tersebut. Oke. Nah, kemudian Bu, Sama-sama merasa. ya, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Nah, hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu ketika dihadapkan pada dua pilihan yang benar lawan benar, benar secara moral tetapi bertentangan secara sikap. Iya. Nah, itu yang mungkin sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Iya, iya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam hal ini saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Karena kasus dilema etika ini merupakan kasus yang berat, yang kapan saja bila terjadi. Tetapi prosedur-prosedur yang harus dijalani itu ada, yaitu yang pertama tadi mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lingkungan yang ada, kemudian mencari solusi alternatif permasalahannya bagaimana, memilih dan mencari alternatif yang tepat, dan yang terakhir mengambil tindakan yang pastinya tidak merugikan di antara keduanya. Karena itu akan menjadi keputusan yang tepat. Yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, Bu ya. Iya, betul. Kemudian Bu, apakah seseorang atau faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam permasalahan dilema etika yang terjadi pada murid saya, akan saya bicarakan pada kepala sekolah, yaitu saya sendiri. Kemudian
dengan guru-guru yang lain, kemudian dengan rekan kerja, mungkin dalam hal ini rekan kerja bisa dari luar, dalam Oke. artian mengambil mencari masukan pendapat Ya. dari kepala sekolah yang lain, atau dalam menggali Oke, informasi ya. dan saran yang akan dijadikan Oh, dasar oke. pengambilan keputusan. Jadi ini kepala sekolahnya kepala sekolah di sekolah SD lain mungkin Bu lah, teman sejawat. Ya, Ya, ya. yang rekan sejawat untuk Oke. menambah masukan solusi apa yang harus dilakukan dalam Oke. mengambil keputusan Ya, tersebut. ya. Jadi nggak hanya sekedar dari lingkup sekolah sendiri, karena mungkin kasus yang seperti ini kan berat. Oke. Jadi perlu mungkin di sekolah lain ada pernah mengalami Pernah kejadian terjadi seperti Bu itu ya. dari Ya. pengalaman Bapak kepala sekolah atau kepala sekolah lain, bisa jadi masukan bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Oke, pertanyaan saya terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pelajaran yang dapat saya ambil atau yang saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, yaitu kita harus dapat merefleksikan Oke. keputusan atau situasi dari permasalahan yang ada dan dapat mengambil keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan tersebut. Oke. Jadi Oke. kita bisa mereview Ya. istilahnya Jadi, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, sehingga kita bisa merefleksikannya dalam mengambil semua keputusan masalah yang Oke. terjadi di sekolah. Oke. Ya. Terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan Sama-sama. dalam sesi Terima kasih wawancara waktunya Pak ini. Fitriansyah. Gitu, yang terima kasih juga Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa Bu. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Lun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.